Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Iriani, NIM 2520074, lokal PTIK 2B, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Pada video kali ini, kita ingin membahas tentang struktur dan fungsi CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga sebagai otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. Komponen internal CPU. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat ALU dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan komputer. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu 1. Arithmetic Unit atau unit aritmatika, bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Yang kedua, Boolean Logic Unit, bertugas menangani berbagai operasi logika. Yang kedua, Control Unit. Control Unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komputer dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di samping itu, control unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menemukan jenis instruksi tersebut. 3. Register Top Level Memory. A. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. B. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat, CPU Interconnection. CPU Interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya adalah yang pertama, sistem memori utama. Yang kedua, sistem masukan atau keluaran. Yang ketiga, sistem-sistem lainnya. Selanjutnya, fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja, CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Selanjutnya, aksi CPU. Yang pertama, CPU memori atau RAM. Perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU I/O. Perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol. Merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya, instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus instruksi. 1. Instruction at the calculation.
yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan 2 ke alamat sebelumnya. 2. Instruction feed, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Siklus eksekusi. 1. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama. Yang kedua, sebuah register yang disebut program counter akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Yang ketiga, ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Yang keempat, alur instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam sebuah register yang disebut register instruksi. Dan akhirnya, yang kelima, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binary dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul atau memori dalam I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Selanjutnya, tujuan interupsi. Secara umum, untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelas sinyal interupsi. 1. Program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, aritmatika overload, pembagian nol, dan operasi ilegal. Nomor 2, timer, adalah interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. 3. I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Proses interupsi. 1. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Yang kedua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya, dengan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Yang ketiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Yang keempat, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Yang kelima, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau interupsi ditolak. Oke guys, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.